Astaga, serem banget. Aduh geng, kamu tentu tahu kan kalau Gunung Agung di Bali sekarang sudah berstatus awas alias bisa meletus kapan aja. Kamu yang niat ke Bali mending ditahan dulu deh geng, tunggu aman dulu. Dan buat yang tinggal di Bali, semoga tidak terjadi hal yang mengerikan ya. Amin. Yap, karena Indonesia punya 129 gunung berapi aktif dan terletak di pertemuan lempeng bumi, ledakan gunung berapi bisa dibilang udah biasa geng. Tapi 5 letusan gunung berapi ini bisa dibilang nggak biasa. Apa aja? Subscribe dulu ya. Pertama, Gunung Agung. Kamu pada tahu nggak, geng? Kalau Gunung Agung udah pernah meledak sebelumnya di tahun 1963. Yap, ledakan yang terjadi pada bulan Maret 1963 ini tercatat sebagai salah satu ledakan gunung berapi terbesar dalam abad ke-20 dan gak berhenti sampai bulan Januari 1964 loh geng. Menurut perhitungan Volcano Explosivity Index yang mengukur besar ledakan dari skala 0 sampai 8, ledakan Gunung Agung tahun 1963 ini ada di angka 5 geng, dan memakan korban sekitar 1.000 orang. Menariknya, Puri Besaki yang berlokasi di lereng gunung ini sama sekali nggak tersentuh loh geng. Terserah deh kalian mau bilang goib atau apa. Pada hari Senin 27 November 2017 ini, pemerintah sudah menaikkan status Gunung Agung yang udah berapa bulan ini batuk-batuk dari level 3 siaga menjadi level 4 awas dan mulai melakukan evakuasi pada area yang berada dalam radius 10 km dari Gunung Agung. Karena dikhawatirkan ledakan bisa terjadi kapan saja. Pemerintah pun sudah melakukan penutupan Bandara Ngurah Rai dan menstop penerbangan ke Bali, geng. Aduh, mana pacarku masih di Bali lagi nih. Kedua, Gunung Galunggung. Gunung yang satu ini udah 2 kali meledak. Pertama di tahun 1815 dan kedua tahun 1982. Ledakan pertama skalanya sama kayak Gunung Agung tahun 63 skala 5 dan memakan korban lebih dari 4.000 jiwa. Ledakan tahun 1982 untungnya lebih kecil, skala 4 dan memakan korban sekitar 18 orang di darat. Di udara, efeknya paling berasa buat pesawat, geng. Pada bulan Januari 1982, letusan Galunggung ini memaksa 2 pesawat Boeing 747 milik British Airways dan Singapore Airlines untuk mendarat darurat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta setelah mesin mereka tiba-tiba berhenti ketika memasuki awan hasil letusan Gunung Galunggung ini, geng. Akibat insiden ini, International Civil Aviation Organization atau ICAO, alias organisasi yang bikin peraturan penerbangan dunia, membentuk International Airways Volcano Watch Operation untuk mengatur penerbangan di daerah vulkanik alias gunung berapi, geng. Ketiga, Gunung Merapi. Masih pada ingat gak sama letusan Gunung Merapi di tahun 2010 kemarin, geng? Lagi-lagi letusan tahun 2010 bukan yang pertama, tapi yang terbesar. Merapi sendiri adalah salah satu dari 129 gunung berapi aktif di Indonesia. Letusan terbesar sendiri tercatat terjadi tahun 1786, 1822, 1872, 1930, 2006, dan 2010. Ledakan tahun 2010 berskala 4 dan memakan korban 353 orang, termasuk juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Yap, Mbah Marijan sempat menjadi ikon Indonesia setelah insiden letusan Gunung Merapi tahun 2006. Letusan tahun 2006 sendiri diawali dengan gempa bumi sebesar 6,3 skala Richter yang memakan korban sekitar 5.000 orang, geng. Mbah Marijan sendiri dipercayai memiliki koneksi kepada Merapi dan sebagai juru kunci bertugas memimpin ritual tradisi untuk menenangkan Merapi. Jasad Mbah Marijan ditemukan dalam posisi bersujud di rumahnya setelah menolak untuk dievakuasi, geng. Keempat, Tambora. Ledakan Gunung Tambora di Pulau Sumba ini nggak cuma jadi yang terbesar di Indonesia aja, geng, tapi di seluruh dunia. Yap, ledakan Tambora tahun 1815 tercatat sebagai salah satu dari 3 ledakan berskala 7 sepanjang sejarah. Efek ledakan Tambora ini menurunkan suhu dunia sebesar 1 derajat Celcius dan menewaskan 71.000 orang dan memusnahkan kerajaan-kerajaan di Pulau Sumba. Karena ledakan ini mengontaminasi udara dengan sulfur dioksida dan mengakibatkan kelaparan global lantaran perubahan suhu yang menggagalkan panen serta menimbulkan kabut di seluruh dunia. Bencana ini berlangsung sepanjang tahun 1815 sampai 1816 dan disebut sebagai The Year Without Summer atau tahun tanpa musim panas karena sepanjang musim panas di negara-negara yang punya 4 musim malah turun salju, geng. Saat ini Gunung Tambora masih aktif, namun untungnya belum ada ledakan besar seperti yang terjadi tahun 1815, geng. Terakhir, Toba. Siapa di sini yang udah pernah ke Danau Toba? Bagus banget kan, geng? Jernih airnya. Tapi kamu tahu nggak, geng? Kalau Danau Toba sendiri sebetulnya adalah danau kaldera alias danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Yap, sekitar 75.000 tahun yang lalu,
Gunung berapi Toba meletus, geng. Letusannya sendiri adalah satu-satunya letusan berskala 8 dan letusan terbesar di bumi dalam 25 juta tahun terakhir. Selain berefek menimbulkan musim dingin kayak Tambora barusan, lantaran menurunkan suhu bumi sampai 15 derajat. Ledakan Toba sendiri dipercaya menimbulkan population bottleneck, alias penurunan drastis jumlah populasi suatu spesies dari manusia hingga binatang yang menghambat evolusi, geng. Seremnya nih, ledakan sebesar Toba ini diprediksi akan terjadi lagi dalam beberapa ratus ribu tahun ke depan. Nah itu dia, geng, 5 letusan gunung berapi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Semoga Gunung Agung cepat tenang ya, biar nggak ada lagi hal ngeri yang harus ditakuti. Anyway, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Tonton juga video rekomendasi 5 lagu terlarang yang bisa bikin kamu meninggal dunia, dan 4 makanan yang diduga dapat mengencangkan payudara. Bye-bye, geng!